hari setelah tanggal 30 September tahun 1965, kesibukan melanda sejumlah pemimpin Biro Khusus Badan Rahasia Partai Komunis Indonesia. Berkumpul di rumah Waluyo, seorang aktivis PKI, di Gang Listrik, Jakarta Pusat. Pemimpin gerakan, Syam Kamaruzaman, angkat bicara. Sekarang tugas kita menyelamatkan diri. Saya akan ke Bandung, Pono pergi ke Jawa Tengah. Hamim dan Wandi berada di Jakarta untuk menghimpun partai. Hamim, 83 tahun, satu dari 5 pengurus biro, bercerita kepada Tempo. Ketika itu, Syam menyatakan biro khusus dibubarkan. Syam pamitan kepada saya. Sejak saat itu, saya putus hubungan dengan Syam, sampai kemudian bertemu lagi di penjara Cipinang. Menurut pengakuan Syam dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa pusat, keputusannya kabur ke Bandung diambil bukan atas perintah Ketua PKI DN Aidit. Pimpinan partai tidak sempat memberikan instruksi, katanya. 3 hari sebelumnya, sejumlah pengurus biro khusus memang berkumpul di rumah Sudisman, Sekretaris Jenderal PKI. Di sana Syam ditanya mengapa G30S gagal. Ia menjelaskan soal Batalion 530 dan 454 yang semula diandalkan PKI tapi belakangan malah mundur dan bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Sesampai di Cisarua, dekat sanatorium, oleh pengantar itu Syam dibawa ke sebuah rumah, tak jauh dari Jalan Besar. Saya disuruh menunggu sampai Mustajab datang, katanya. Sekitar pukul 3:30 sore, Mustajab tiba, lalu pengantar itu pun kembali ke Jakarta. Menginap semalam di Cisarua, paginya pukul 10 Syam berangkat bersama Mustajab dengan kendaraan yang lain menuju Bandung. Di perjalanan tak ada gangguan apa-apa, kata Syam. Sekitar 10 km menjelang Bandung antara Padalarang dan Cimahi kendaraan berhenti. Syam lalu dioper ke anggota staf biro khusus daerah Jawa Barat bernama Tati. Mustajab kembali ke Jakarta, sampai di Bandung pukul 14, Tati langsung mengantar Syam ke rumah seseorang bernama Jaja. 2 hari kemudian, Tati menjemput Syam dan membawanya ke Cipedes, Bandung, ke sebuah kamar sewaan. Di sini saya tinggal selama 2,5 bulan, sampai akhir Desember tahun 1965, ujar Syam. Di Cipedes, Syam bertemu dengan Haryana, Kepala Biro Khusus Daerah Jawa Barat. Menurut Hamim, Haryana adalah keturunan Tionghoa yang pernah menjadi Ketua Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia di Subang. Namun, sejak Juli tahun 1966, hubungan itu terputus. Syam lalu menunjuk seseorang bernama Edi Suyono untuk mencari kontak dengan pemimpin partai di Jakarta. Tapi usaha itu gagal. Oktober tahun 1966, Syam pindah ke rumah seseorang bernama Idi di Jalan Taman Sari, tak jauh dari kampus Institut Teknologi Bandung. Sebulan kemudian, dia menginap di Hotel Bali, hingga akhir Desember. Ketika di Hotel Bali, November tahun 1966 itu, Syam bertemu lagi dengan Haryana. Sambil berjalan mengelilingi lapangan Lodaya, keduanya membahas situasi organisasi. Saya sarankan supaya dibentuk grup-grup. Anggotanya 3, 5, atau 6 orang untuk tiap grup dengan 1 koordinator, ujar Syam. Kepada penyidik, Syam mengaku memberikan nasihat tentang teori-teori dan cara membangun kembali PKI. Awal 1967, setidaknya 2 kali Syam pindah rumah. Terakhir ia menginap di rumah seorang pengurus PKI di daerah Padasuka. Pada tanggal 6 Maret tahun 1966, Syam mendapat kabar bahwa seseorang bernama Jojo, yang mengetahui persembunyiannya di Padasuka, ditangkap aparat. Tak menunggu lama, Syam segera lari ke rumah Suparman di Jalan Simpang nomor 15, Cimahi, diantar simpatisan PKI bernama Santa Lucina. Perpindahan dari Padasuka ke Cimahi atas inisiatif saya sendiri. Tanpa persiapan apa-apa, mendadak, kata Syam. Di rumah Suparman, perasaan Syam sudah tak enak. Syam berencana hanya 2 hari di sana. Tapi, pada hari yang disepakati, Santa Lucina yang berjanji akan mengantar, malah tidak datang.